Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu di Human Is Me Podcast. Perkenalkan, nama gue Muhammad Arif Darmawan, biasa dipanggil Acai. Gue adalah salah satu konsultan di MUC Consulting. Dan di sebelah gue ada Mbak Eri. Beliau adalah praktisi Human Capital ya. Yes. Di MUC Consulting. Oke. Gimana Mbak Eri kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke. Kerjaan lo gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Yang penting kerjaan lancar ya? Sip, insya Allah lancar. Alhamdulillah. Gimana nih? Nah, kita baru pertama mulai nih Mbak Eri buat edisi podcast kali kita. ini. Apaan nih sebenarnya podcast? Ya, tentunya makanya nih karena baru pertama kita pengen ngasih tahu juga ke temen ya, ke teman-teman ya. Apa sih podcast Human Is Me ini gitu. Nah, sebenarnya ini awalnya adalah project inovasi ya dari teman-teman MUC Consulting. Jadi karena kita punya kesamaan keresahan ya di tim Human Is Me ini, akhirnya kita ngobrol-ngobrol mengenai dunia profesional, dunia kerja, leadership dan sebagainya. Dan dengan keresahan yang sama akhirnya kita membuat nih podcast ini Human Is Me. Dan tentunya timnya nggak cuman gua dan Mbak Eri, ada teman-teman yang lain juga yang di belakang layar. Terlibat ya. Gitu. Dan harapannya karena kita memiliki keresahan yang sama yang Mbak Eri ya, terkait dengan dunia profesional, dunia kerja, leadership dan sebagainya, pengembangan diri terutama, kita juga ngerasa bisa jadi teman-teman di luar sana punya keresahan yang sama. Dan bisa jadi nggak semua orang punya akses ya untuk bisa membahas masalah ini dengan studi kasus atau pengalaman yang udah pernah dilewatin oleh orang-orang yang sudah terlebih dahulu masuk di dunia kerja gitu. Nah, itulah tujuannya kita membuat Human Is Me Podcast ini. Betul. Mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing ya ke teman-teman dan kita bisa memberikan perspektif yang baik ya terkait dunia kerja sehingga teman-teman juga siap bisa hadir di dunia kerja ketika teman-teman udah waktunya nanti. Kita mau bahas apa emang di pertemuan pertama ini? Ya, tentunya kenapa ini jadi penting untuk membahas dunia kerja, karena Mbak Eri pernah ngomong bahwa kerja itu adalah salah satu perjalanan hidup yang paling lama juga. Nah, itu mungkin Mbak Eri bisa explore dulu tuh. Terkait paling lama itu. Paling lama itu kayak gimana? Sekarang gini ya, gue selalu bilang kalau kita menjalani kehidupan kita, sebenarnya paling lama itu sebenarnya kehidupan dewasa loh, sampai kita mati. Dan dari kehidupan dewasa itu paling banyak waktunya adalah kita habiskan di dunia produktif. Saat kita produktif, usia produktif itu berarti di dunia kerja. Contoh gini, lo lulus kuliah tahun berapa? Umur berapa? Let's say umur 22, anak sekarang normal 21-22 lah. 21-22 ya? Terus pensiun itu 56 tahun. Berarti itu ada sekitar 34-35 tahun yang lo harus berada di dunia profesional. Lo berkarir selama itu. Ada sih yang pengen ngerasa, gue pengen umur 40 pensiun, ada. Tapi kan tetap juga dia akan melakukan produktivitas, kan nggak mungkin 40 tahun kemudian dia santai-santai, enggak lah. Jadi dunia karir itu lo jalannya sekitar 34-35 tahun. Itu sepertigah hidup lo loh, gitu loh. Kalau nggak sepertiga, bahkan bisa lebih. Kalau misalnya umur lo dikasih Tuhan 63 tahun, 35-nya di dunia kerja itu udah setengahnya. Betul. Itu nah. Terus kalau misalnya lo lihat teori yang gue lupa ya, yang bilang siapa, bahwa ada 3 macam 8 jam. 8 jam pertama dalam kehidupan kita setiap hari. 8 jam pertama kita kerja. 8 jam kedua kita istirahat. 8 jam ketiga itu kita melakukan kehidupan pribadi kita. Ya di situ bersama keluarga, hobi, komunitas dan lain sebagainya. Berarti sepertiga hari kita itu kita habiskan dengan bekerja. Nah, lu bayangin aja segitu banyak waktu yang lo spend untuk bekerja. Bisa dibilang sepertiga usia kita tadi ya. Yes. Dan berarti itu kan jadi sayang banget ya kalau misalkan selama 30 sampai 35 tahun kita menjalankan aktivitas tersebut dengan tidak menikmatinya tuh. Betul. Sayang banget ya Mbak. Lu bayangin aja akan lu jalanin puluhan tahun tadi dan lu nggak nikmatin. Nah itu makanya kita perlu bahas tentang dan sekarang tuh kayak sering banget ya di media sosial, di internet ngebahas mengenai gue kayaknya nggak enjoy, nggak passion dan sebagainya gitu. Nah, makanya di sini mudah-mudahan kita bisa ngebahas di episode pertama ini ya. Kita mau ngebahas passion ya di pertemuan pertama kita ini. Harapannya ini juga bisa direferensi buat teman-teman bahkan yang belum masuk dunia kerja tadi kan, masih mahasiswa atau masih pelajar, supaya dia bisa siap lah secara mental
Dan skill set juga ya. Jadi tahu skill set apa yang dibutuhin untuk masuk dunia kerja. Nah, langsung aja nih ke materi utama kita nih Mbak. Yeah. Kita akan membahas hal yang nggak habis-habis kalau diomongin deh pokoknya. Apa tuh? Selalu menarik gitu. Menarik ya. Mau buat orang yang udah di dunia kerja atau yang belum masuk ya, baru mulai kerja atau yang udah lama, udah di awal karir atau di puncak karir ini tetap menarik untuk dibahas, yaitu tentang passion. Betul, gitu. betul. Jadi passion itu kan kalau secara bahasa ya, terminologi itu ada yang bilang ini adalah semacam gairah ya. Gairah untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang sehingga kita nggak pernah bosan sama hal tersebut. Gitu. Nah, dan ada juga teori yang bilang Abraham mungkin Mbak Eri salah satu yang menemukan metode talent mapping. Ya, dia bilang bahwa kalau terkait passion itu idealnya harus memenuhi 4 hal ya. Yang pertama itu easy, gampang. Yang kedua itu harus enjoy. Menikmati. Ketiga itu excellent. Yang terakhir itu earn, harus menghasilkan juga. Karena kalau se-passionate apapun kita tapi nggak menghasilkan kan, ya nggak bisa buat itu survive. Hobi ya. Itu hobi Mbak ya. Hobi. Tapi nggak bisa buat survive. Nah, sekarang kita mau tanya kalau buat Mbak Eri, passion itu kayak gimana sih Mbak? Oke. Kalau ngomongin passion, sebenarnya ini kan ngomongin passion ini bukan hal yang dari zaman dulu banget, enggak. Tapi kalau nggak salah yang bawa pertama kali nge-boomingin tuh kalau nggak salah Coach Rene Suardono. Iya benar-benar itu gue ingat banget. Di era-era gue masih mahasiswa baru tuh. Itu mahasiswa baru ya? Iya. Berarti gue udah mana ya? Lo udah masuk dunia kerja kayaknya. Iya, dia tuh pertama kali ngangkat isu tentang work with passion gitu kan. Itu ada di beberapa siaran radio juga, dia campaign itu kemana-mana. Yang tadi lo bilang teori tentang Abraham mengatakan 4E itu tuh benar adanya gitu kan menurut dia. Jadi ada dia easy karena kita menyukai itu dan kita juga enjoy menjalani, kita happy dan hasilnya pun excellent serta earn. Tanpa earn ya jadi hobi gitu kan. Tanpa enjoy ya cuma cari duit, sekedar cari duit aja gitu kan. Nah itu sih benar adanya. Tapi kalau menurut gue pribadi juga sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari Abraham. Menurut gue passion itu adalah sesuatu produktivitas yang kita bisa nikmatin. Produktivitas itu di situ ada excellent-nya, ada menghasilkannya, gitu, ada kebermanfaatannya. Tetapi juga kita bisa nikmatin itu, gitu loh. Jadi nikmatin tuh kata kunci kalau buat lo ya Mbak ya? Yes. Ada duitnya nggak menikmati ngapain? Tadi 30 sekian tahun yang akan gue spend, duitnya dapet, tapi gue tersiksa. Itu ada passion buat gue. Buat apa? Gitu. Nah, kemudian kan kalau kita ngobrolin passion ini juga nih, Mbak, itu ada semacam pro kontra ya. Iya. Ada orang yang mungkin sangat menyanjung-nyanjung konsep tentang passion, sehingga ketika lu ingin mengerjakan sesuatu, lu tuh harus tahu passion lu apa. Baru lu bisa masuk ke situ dan lu akan sukses. Banyak yang ngomong Banyak yang begitu. Iya. Tapi ada juga nih sisi lain yang mengignore hal tersebut, bahwa yang penting passion itu nggak penting. Passion itu nggak penting, yang penting lu ketika masuk suatu bidang, lu tetap berusaha terus lu lu persisten, lu jadi master di situ, nanti otomatis nanti juga passion akan datang, atau bahkan kalaupun nggak datang, yang penting lu sukses di situ gitu. Iya. Ada yang begitu. Gue sendiri lebih ngelihatnya gini ya, kok gue nggak percaya bahwa passion itu di setiap orang datang tiba-tiba kayak dari langit, gitu. Tetapi menurut gue setiap orang tuh punya passion dan dia harus punya effort untuk cari. Mungkin ada orang yang dari kecil udah kelihatan gold banget tuh dari satu sisi. Sehingga parentsnya ngasah di tempat yang tepat tuh langsung ketemu. Tapi gue rasa itu nggak terjadi pada semua orang. Jadi gue moderat aja gitu loh. Jadi menurut gue passion itu sesuatu yang lo sukain dan lo juga harus punya effort untuk mencarinya. Nggak bisa lo tinggal gue nggak tahu nih passion gue apa, tunggu aja sampai passion gue nongol. Nggak bisa gitu. Lo harus cari gitu. Nyarinya tuh gimana? Nyarinya itu menurut gue dengan menjalani apa yang ada di depan lo. Lo coba jalin baik-baik, lo coba lakukan, lo lakonin, nanti ketemu. Ya even lo suka nih Caya, misalnya lo udah dikasih talent suara yang bagus, and then you love to sing gitu misalnya. Gue mau tanya deh, emang lo nggak perlu latihan lagi? Enggak lah ya. Gitu. Jadi lo tetap ngasah lo, dan penyanyi hebat sekalipun akan ketemu titik-titik challenge buat dia gitu. Artinya pun kalau udah menemukan passion aja nggak cukup ya? Nggak cukup menurut gue.
Even lu suka sesuatu, lu mencintai sesuatu, nggak mungkin lah itu mulus-mulus aja. Enggak lah menurut gua. Kalau lu sendiri gimana tuh kalau terkait sama kayak gitu? Lu bener-bener langsung plek datang ke pangkuan lo atau lu nyari gitu? Pastinya nyari sih ya. Kan mungkin kalau anak sekarang mungkin lebih banyak materi atau sumber yang bisa didapat ya untuk mengeksplor tentang passion ini. Kalau gua sendiri ketika dulu mungkin gua lebih kayak mungkin teori air mengalir ya. Nah, itu nggak bagus sebenarnya ya. Tapi pada saat itu ya gua berjalan seperti apa yang gua di depan mata gua jalanin aja sampai akhirnya gua ngerasa ya oke, gue di sini nggak cocok, di sini nggak cocok. Nyari berarti kan? Akhirnya nyari, kayaknya gue emang di sini aja nih. Meskipun gue yang penting kan kalau buat gue yang penting gue berhubungan dengan people ya, dengan orang. Karena gue suka people. Jadi lu menyadari lu ada tipe kepribadian yang memang menyukai orang ya? Betul. Ya, suka berada di tengah-tengah orang, bekerja dengan orang. Dan lu sadar itu? Sadarnya terakhir-terakhir, nggak dari awal. Maksudnya sadarnya ketika saat gue menyadari bahwa ternyata gue seperti itu gitu. Gue kirain itu hal yang bukan apa ya, itu kayak hal yang lumrah aja gitu. Orang nggak semua orang pasti akan suka orang dan nggak ada masalah gitu kalau misalkan ketika kita bekerja harus dengan orang tuh biasa aja. Maksudnya semuanya tuh pasti akan sama kesenangan ya, ternyata beda. Ternyata beda. Nggak semua orang. Dan gue baru tahu bahwa itu ternyata bisa dijadiin kekuatan juga. Betul. Gitu. Karena tadi nggak semua orang suka sama orang. Nggak semua orang suka orientasinya orang. Suka berada atau bekerja bersama orang lain. Ya, ada yang memang lebih posisinya menikmati kerja tanpa berbareng-bareng sama orang atau tanpa banyak urusan sama dengan orang.